Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Maulana dari manajemen PJJ S1 Unsiah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus raibnya deposito 110 miliar, nasabah menduga ada pemufakatan zahat di BNI. Pada halaman pertama ini kita akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, kemudian implikasi, dan terakhir yaitu penyelesaian dan kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar dengan dugaan adanya pemufakatan jahat di Bank Negara Indonesia atau yang biasa kita sebut BNI merupakan salah satu insiden yang mengguncang dunia perbankan Indonesia. Kejadian ini mencuat ke permukaan pada bulan Oktober tahun lalu ketika sejumlah nasabah BNI mengalami kejanggalan dalam saldo deposito mereka. Kasus ini muncul dugaan serius tentang kemungkinan adanya pemufakatan jahat di dalam lembaga keuangan tersebut. Para nasabah yang menjadi korban merasa terkejut dan kecewa karena dana mereka yang seharusnya aman di bank tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dugaan ini semakin menguat ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang yang menemukan indikasi kegiatan yang mencurigakan di dalam BNI. Pemufakatan jahat dalam institusi keuangan merupakan ancaman serius bagi stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik. Kasus ini menciptakan kekhawatiran yang meluas di antara nasabah dan masyarakat umum tentang keamanan dan integritas lembaga keuangan, serta menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan kepatuhan di dalam BNI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi kejadian kasus tersebut. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, apa dampak dari raibnya deposito dan dugaan pemufakatan jahat tersebut terhadap nasabah BNI dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan tersebut, serta yang terakhir bagaimana penyelesaian atas permasalahan tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai kronologi kejadian. Kasus ini pertama kali mencuat pada bulan Oktober tahun 2021 ketika sejumlah nasabah BNI melaporkan bahwa dana deposito mereka secara tiba-tiba menghilang dari rekening mereka. Nasabah-nasabah tersebut menemukan bahwa saldo deposito mereka telah berkurang atau bahkan hilang tanpa adanya transaksi yang sah. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa dugaan raibnya deposito ini terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat, menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan adanya pemufakatan jahat di dalam BNI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor terlibat. Terdapat dugaan serius mengenai kemungkinan adanya pemufakatan jahat di antara beberapa pihak di dalam BNI, baik di tingkat pegawai maupun manajemen. Yang kedua, adanya faktor penyalahgunaan kemajuan teknologi dengan cara mengakali sistem pada bank tersebut sehingga deposito tersebut dibuat agar tidak dimasukkan dalam sistem komputer pusat. Yang ketiga, indikasi adanya kerentanan dalam sistem keamanan dan pengawasan internal BNI yang memungkinkan akses tidak sah terhadap dana nasabah. Yang kelima, faktor-faktor motivasi seperti tekanan keuangan, insentif finansial, atau masalah etika dapat menjadi pemicu bagi individu atau kelompok untuk terlibat dalam tindakan kriminal semacam ini. Ya, apa dampak yang ditimbulkan? Yang pertama, nasabah yang menjadi korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan merasa kehilangan kepercayaan terhadap BNI sebagai lembaga keuangan yang dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, kasus ini menciptakan ketidakpercayaan dan kekhawatiran yang meluas di antara nasabah dan masyarakat umum tentang keamanan dan integritas sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga yaitu dampak juga mencakup kerugian reputasi bagi BNI dan berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan. Yang keempat, kasus ini dapat
memicu perubahan dalam tata kelola perbankan, regulasi, dan praktik terbaik di industri perbankan Indonesia. Penekanan pada pengawasan internal yang lebih ketat, peningkatan transparansi, dan penguatan mekanisme penegakan hukum mungkin menjadi respon yang diambil untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Bagaimana untuk mengatasi penyelesaian masalah yang ada, yaitu penyelesaian masalah terkait dengan dugaan raibnya deposito 110 miliar, nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI, memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, pihak berwenang seperti kepolisian dan otoritas keuangan perlu melakukan penyelidikan yang menyeluruh untuk mengungkap dan menindak pelaku pemufakatan jahat di dalam BNI. Tindakan hukum yang tegas perlu diambil untuk memberikan keadilan bagi nasabah yang menjadi korban. Yang kedua, BNI perlu mengambil langkah-langkah yang konkret untuk mengganti kerugian finansial yang diderita oleh nasabah yang menjadi korban kasus ini. Komunikasi terbuka dan transparansi dengan nasabah mengenai proses kompensasi akan membantu memulihkan kepercayaan mereka terhadap bank. Kemudian yang ketiga, BNI perlu meningkatkan pengawasan internal dan memperkuat kepatuhan terhadap standar etika di dalam lembaga keuangan tersebut. Pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus kepada staf mengenai integritas, etika, dan pentingnya menjaga kepercayaan nasabah juga perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, BNI harus melakukan audit internal yang menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengamanan dan pengawasan dana nasabah. Berdasarkan hasil audit, reformasi sistem yang efektif perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kemudian ini termasuk peningkatan teknologi keamanan, penguatan prosedur pengawasan, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Sekarang kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini akan dibahas beberapa konteks poin yang dapat diambil dari kasus yang terjadi. Di sini kesimpulan dari kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar dengan dugaan adanya pemufakatan jahat di BNI menyoroti serangkaian masalah yang kompleks dan dalam industri perbankan di Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa poin kesimpulan dapat diambil. Yang pertama yaitu adanya ketidakpercayaan publik. Atas terjadinya kasus ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan nasabah dan masyarakat umum terhadap keamanan dan integritas lembaga keuangan yang dikhususkan di BNI, Bank Nasional Indonesia. Nah, nasabah yang menjadi korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan kepercayaan terhadap bank sebagai wadah untuk menyimpan dan mengelola dana mereka. Kemudian yang kedua yaitu akan terjadinya dampak reputasi. Nah, atas terjadinya hal tersebut atau kasus tersebut tentu akan menimbulkan dampak reputasi bagi perbankan Indonesia, khususnya BNI. Nah, di sini BNI akan menghadapi tantangan besar dalam memulihkan reputasinya sebagai salah satu bank terbesar dan terpercaya di Indonesia. BNI diharapkan dapat memperbaiki reputasi yang mereka miliki atas terjadinya kasus ini. Nah, kerugian reputasi ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap jumlah nasabah, kinerja keuangan, dan citra merek perbankan. Nah, diharapkan atas kasus ini BNI dapat memperbaiki reputasinya agar kembali dipercaya oleh masyarakat dan nasabah. Nah, yang kesimpulan terakhir yaitu perbaikan sistem. Dalam kasus ini tuh BNI harus menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pengamanan dan pengawasan dana nasabah di BNI serta lembaga keuangan lainnya. Audit internal yang menyeluruh, peningkatan keamanan dan penguatan kepatuhan
terhadap regulasi dapat membantu pencegahan terjadinya kasus serupa di masa depan. Dengan harapan BNI dapat memperbaiki sistemnya, dapat memperbaiki regulasinya, dapat memperbaiki keamanan sehingga tidak akan terulang terjadinya kasus serupa. Nah, karena hal-hal tersebut sangat riskan dan sangat berbahaya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu Purbo atas ilmu yang bermanfaat. Kemudian sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.